Indonesia. Kalian mungkin masih ingat pelajaran sejarah di sekolah, bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang hingga terbentuk menjadi sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik bernama Indonesia. Jika kita menelisik ke belakang tentang sejarah peradaban manusia, bagaimana perkembangan kehidupan manusia dari zaman purba hingga zaman batu, dari zaman prasejarah hingga zaman sejarah, kita akan bisa membayangkan bagaimana kemudian manusia berkelompok hingga akhirnya terbentuk sebuah komunitas dengan seorang pemimpin di antara mereka. Dari proses tersebut kemudian berdiri sebuah komunitas teratur yang disebut kerajaan. Indonesia terdiri atas ribuan pulau, suku, budaya, serta bahasa bukanlah rahasia lagi. Sebelum menjadi Indonesia, hampir seluruh gugusan pulau-pulau tersebut merupakan bagian wilayah penaklukan Kerajaan Majapahit dan disebut sebagai Nusantara. Nusantara kala itu mencakup Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, sebagian Kepulauan Maluku, dan Papua Barat, ditambah wilayah Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian kecil Filipina bagian selatan. Sebelum menjadi Nusantara, pulau-pulau tersebut terdiri atas kerajaan-kerajaan dengan pemerintahan masing-masing. Nusantara merupakan sebuah kata yang berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta juga bahasa Jawa kuno, yakni Nusa, yang berarti pulau serta Antara, yang berarti di antara atau dapat pula berarti luar. Menunjukkan bahwa kawasan Nusantara merupakan wilayah-wilayah yang berada di luar wilayah Kerajaan Majapahit. Kata Nusantara tercatat pertama kali dalam Kitab Negara Kertagama untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit yang kawasannya mencakup sebagian besar Asia Tenggara, terutama pada wilayah kepulauan. Negara Kertagama memiliki arti, negara dengan tradisi, agama, yang suci, ditulis oleh Empu Prapanca. Konsep mengenai Nusantara sebagai sebuah daerah yang dipersatukan pada awalnya bukan berasal dari Gajah Mada, melainkan oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Namun, istilah yang digunakan kala itu adalah Cakrawala Mandala Dvipantara, menggambarkan aspirasi mengenai kepulauan Asia Tenggara yang bersatu di bawah kekuasaan Singosari. Dvipantara merupakan sebuah kata dalam bahasa Sanskerta yang berarti pulau-pulau yang berada di tengah-tengah, sebagai sinonim terhadap kata Nusantara karena baik Dvipa maupun Nusa sama-sama berarti pulau. Sementara di tengah-tengah berarti berada di antara. Kertanegara memiliki wawasan suatu persatuan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara di bawah kewibawaan Singosari dalam menghadapi kemungkinan ancaman serangan Mongol yang membangun dinasti Yuan di Tiongkok. Karena alasan itulah Kertanegara meluncurkan ekspedisi Pamalayu untuk menjalin persatuan dan persekutuan politik dengan Kerajaan Malayu Dharmasraya di Jambi. Ekspedisi tersebut merupakan sebuah upaya diplomatik, bukan militer. Sejak abad pertama Masehi, kawasan Nusantara telah ramai dengan aktivitas perdagangan. Pada sekitar abad ke-17 hingga 18, Nusantara berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai. Rempah-rempah menjadi produk andalan yang banyak diincar. Berbagai bangsa dari berbagai negara dan benua berdatangan. Proses-proses interaksi dari kegiatan perdagangan yang berlangsung lama tersebut akhirnya membawa interaksi dan akulturasi budaya pendatang dengan budaya lokal. Kerajaan Singosari runtuh pada abad ke-13. Sebuah proses kemudian berjalan hingga didirikanlah Kerajaan Majapahit oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu Raja Kertanegara, Raja Singosari terakhir. Majapahit berkembang pesat hingga mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk dengan patihnya yang terkenal, yakni Patih Gajah Mada dengan sumpah palapanya yang bertekad mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pun akhirnya runtuh pada abad ke-15. Kejayaan itu pun digantikan oleh Kerajaan Mataram Islam yang mulanya merupakan Kerajaan Mataram Hindu-Buddha, meskipun wilayah kekuasaannya hanya mencakup Jawa dan Madura. Sayangnya, keberadaan kawasan Nusantara yang semakin dikenal sebagai pusat perdagangan kala itu justru membawa dampak lain selain ekonomi.
Tercatat beberapa negara pernah menduduki Nusantara, dan yang paling lama kita tahu adalah pendudukan Belanda. Politik adu domba yang dikenal dengan istilah divide et impera diterapkan Belanda kala itu untuk memecah belah kekuatan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Politik adu domba diterapkan baik dalam internal lingkungan kerajaan maupun antar kerajaan. Kenyataannya, politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda tersebut berhasil membuat kerajaan-kerajaan, terutama kerajaan-kerajaan kecil semakin lemah hingga akhirnya runtuh satu persatu. Menyadari hal tersebut, dibarengi dengan semakin banyaknya pemuda-pemuda terpelajar yang banyak menempuh pendidikan hingga ke Eropa, di setiap daerah mulai muncul kelompok-kelompok pemuda terpelajar yang memperjuangkan kemerdekaan dan menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan dalam melawan pendudukan kolonial Belanda. Maka, mulailah bermunculan kongres-kongres pemuda. Hingga akhirnya pada tanggal 27 hingga 28 Oktober tahun 1928 diadakan Kongres Pemuda di Jakarta, dahulu bernama Batavia, kemudian melahirkan Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sejak saat itu, perjuangan mengusir pendudukan dan kolonialisme Belanda secara resmi mulai dilakukan secara bersama di seluruh wilayah Nusantara yang menjadi wilayah pendudukan Belanda. Pada awalnya, nama Nusantara digunakan oleh beberapa tokoh untuk menyebut wilayah kesatuan tersebut. Hal tersebut mereka lakukan karena tak mau menggunakan nama Hindia Belanda yang merupakan nama yang digunakan oleh kolonial Belanda untuk menyebut Indonesia kala itu. Kata Indonesia berasal dari kata Indos dan Nesoso, berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti Kepulauan India. Nama Indonesia sendiri pertama kali digunakan oleh orang Inggris, James Richardson Logan, untuk menyebut wilayah Hindia Belanda. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerancuan dikarenakan nama Hindia Belanda mirip dengan nama salah satu negara, yakni India. Kata tersebut pertama kali muncul di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, JAEA, yang terbit di Singapura. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman, Adolf Bastian melalui bukunya, Indonesian Order die Inseln des Malaysian Archipels dan die Volkef des Ostasien, 1884. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya Koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada akhirnya, Nusantara digunakan sebagai konseptualisasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang disatukan oleh lautan. Meskipun demikian, kalian mungkin bertanya, kenapa tak semua wilayah Nusantara pada masa Majapahit masuk menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Jika kalian menyimak video ini dari awal pasti tahu jawabannya. Atau ada di antara kalian yang ingin membantu menyimpulkan di kolom komentar? Jangan lupa, nikmati hari ini, sahabat.